Tanpa menunggu persetujuan Jarana, Daren langsung ikut merebahkan tubuhnya di samping Jarana, hingga posisi mereka sekarang saling berhadapan. Daren menatap bibir sensual Jarana yang dipoles lipstik merah muda. Perlahan Daren mendekat, kemudian menyingkirkan jarak antara bibirnya dan bibir Jarana, hingga tak lagi berjarak. Daren melumat pelan bibir istrinya itu. Meskipun Jarana belum pernah berpengalaman sebelumnya, namun ia terdorong hasrat yang terlanjur menggelora. Daren terlentang dengan nafas yang terengah-engah. Seluruh tubuhnya dipenuhi peluh yang bercucuran. Namun, hatinya diliputi kepuasan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Jarana pun demikian, juga terlentang di samping Daren. Nafasnya masih terdengar memburuh. Tubuh polosnya yang tertutup selimut dibanjiri keringat dari segala arah. Daren menoleh, menatap Jarana sambil tersenyum. "Terima kasih sayang," ucap Daren sambil menghadiahi kecupan di kening Jarana. Jarana pun tersenyum. Setelah keringat di tubuhnya sedikit mereda, Jarana turun dari atas ranjang, memungut pakaiannya yang berserakan, lalu berlalu ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri. Di bawah guyuran air shower, senyum Jarana mengembang. Ia masih bisa merasakan sentuhan demi sentuhan yang dilakukan Daren padanya. Jarana tidak menyangka dia akan diperlakukan sedemikian spesial oleh Daren, hingga ia bisa merasakan yang namanya mandi nujub. Setelah Jarana selesai, kini giliran Daren yang membersihkan tubuhnya. Saat keluar kamar mandi, Daren melihat Jarana sudah tertidur tanpa menggunakan selimut. Daren yang masih dibalut handuk mendekat, kemudian menyelimuti tubuh Jarana sampai dada. "Kasihan, dia pasti kecapean," gumam Daren. Setelah memakai piyama, Daren pun ikut membaringkan tubuhnya, menyamping memeluk tubuh sang istri, memberikan kehangatan dan kenyamanan untuk sepanjang malam. Setelah malam itu, Daren dan Jarana selalu melewati tiap malam dengan bercinta sebelum tidur. Bagi Daren, mereguk kenikmatan sang istri seolah menjadi candu untuknya. Tak ingin Daren melewatkan satu malam pun tanpa menyesap manisnya pernikahan. Hari-hari Daren pun menjadi lebih berwarna dan bersemangat. Sesuai rencana, pagi ini Daren dan Jarana akan pergi liburan ke puncak setelah memberitahu Sarah dan Aji tentunya. Sarah dan Aji begitu mendukung rencana Daren, karena liburan berdua bagi pasangan suami istri akan menambah keharmonisan rumah tangga. Setelah sarapan, Daren dan Jarana berangkat. Daren menyetir sendiri tanpa dibantu sopir keluarga Aji. Sengaja Daren melakukannya agar tak ada yang mengganggu pacaran dirinya dan sang istri. Sepanjang perjalanan, Jarana begitu menikmati pemandangan yang disuguhkan. Apalagi sudah hampir di daerah puncak, Jarana dibuat takjub dengan pemandangan yang ada. "Pemandangannya indah ya mas," ujar Jarana dengan mata berbinar. Daren mengangguk. Ia merasa senang jika bisa membuat Jarana bahagia. Setelah kurang lebih 3 jam berkendara,
Mobil Daren pun sampai di halaman villa yang kecil namun nyaman. Sengaja Daren memilih villa yang tak terlalu besar. Toh hanya untuk berdua, dirinya dan Jarana. Jarana turun dari mobil dengan mata nyaris tak berkedip. Matanya memandang takjub ke sekeliling. Benar-benar pemandangan yang indah dan asri. "Yuk masuk," ajak Daren sambil menggandeng lengan Jarana. "Nanti malam pemandangannya pasti jauh lebih indah," lanjut Daren saat kakinya dan kaki Jarana sudah sama-sama melangkah. Memasuki villa yang bernuansa hijau dengan taman bunga kecil di pekarangannya. Jarana berkeliling, melihat semua sudut villa. Di halaman belakang ada kolam renang berukuran tidak terlalu besar, lengkap dengan gazebo yang terbuat dari kayu. Jarana membuka pintu belakang yang terbuat dari kaca itu. Angin langsung menghembus masuk membelai wajahnya, memberikan kesegaran alami dari tiupannya. "Gimana sayang? Suka villanya?" Tiba-tiba Daren sudah memeluk tubuh Jarana dari belakang. Jarana mengangguk tanpa berbalik. Dia memegang lengan Daren yang melingkar erat di pinggangnya, lalu mendaratkan kecupan di tangan kekar itu. "Makasih," diri Jarana dengan mata berkaca-kaca. Jarana benar-benar terharu dengan cinta dan perhatian yang diberikan Daren akhir-akhir ini. Jarana merasa telah menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Dia benar-benar bahagia. Daren telah memberikan semua cinta dan kebahagiaan yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. "Kok sedih sih?" Daren memutar tubuh Jarana, membuat posisi mereka kini saling berhadapan. "Enggak kok mas, ini air mata kebahagiaan," jawab Jarana diiringi setetes air mata yang turun dari kedua kelopaknya. Dengan lembut, Daren mengusap buliran bening itu, lalu mengecup kening Jarana dan mendekap erat tubuh sang istri. "Mas janji akan selalu berusaha membuatmu bahagia," ujar Daren pelan. Selepas melaksanakan sholat duhur berjamaah, Daren dan Jarana menikmati makan siang yang dipesannya melalui online di gazebo belakang villa sambil menikmati segarnya angin yang berhembus. 2 buah kelapa muda yang ada di hadapan keduanya menambah rasa segar. "Habis ini mau jalan-jalan atau istirahat?" tanya Daren pada Jarana yang sedang menyeruput air kelapa muda miliknya. "Istirahat aja ya mas, jalan-jalannya nanti sore aja biar gak panas," jawab Jarana. "Siap Tuan Putri, kita lanjut ke kamar aja," timpal Daren seraya mengedipkan sebelah matanya. Jarana hanya tersenyum. Dia memaklumi kelakuan Daren yang lebih suka menghabiskan waktunya di kamar. Mereka memang menikah sudah lebih dari 3 bulan. Hanya saja bisa merasakan manisnya pernikahan baru sebulan terakhir. Jadilah mereka seperti pasangan pengantin baru pada umumnya yang dimabuk asmara. Benar saja, setelah menghabiskan makan siangnya, Daren dan Jarana kembali masuk ke dalam kamar. Suasana villa yang sepi dan sejuk benar-benar cocok untuk pengantin baru seperti mereka berdua. Aktivitas bercinta mereka pun menjadi bebas tanpa gangguan. Lelah setelah melepaskan hasratnya masing-masing, Daren dan Jarana pun terlelap sambil saling mendekap, hingga sayup-sayup suara azan yang berkumandang membangunkan Jarana dari lelapnya tidur. Jarana bangkit perlahan. Dia hendak membersihkan tubuhnya, namun tangannya keburu dicekal oleh Daren hingga Jarana kembali terperajap di atas tubuh suaminya itu. "Mas, Jarana memukul pelan
dada bidang sang suami yang polos tanpa penutup, memperlihatkan bulu-bulu halus yang tumbuh di sekitarnya. "Mau kemana?" tanya Darren tanpa melepaskan tubuh Jarana. "Mau mandi, udah asar," jawab Jarana. "Kita mandi bareng ya," goda Darren. "Kan kamu sendiri yang bilang kalau mandi bareng pasangan itu sunnah," lanjut Darren. Jarana terdiam. Dia tidak bisa menolak permintaan Darren, hanya melepaskan pelukan tubuhnya dari sang suami, lalu berjalan pelan menuju kamar mandi. Darren pun ikut bangkit, lalu menyusul Jarana masuk ke dalam kamar mandi dan sengaja tidak dikunci Jarana. Darren melihat Jarana sudah siap untuk berendam dalam bathtub yang sudah dipenuhi oleh gelembung wangi. Darren pun merendam berdua sambil kembali memadu kasih yang tak ada bosannya. Keluar dari kamar mandi, jam sudah menunjukkan hampir pukul 4 sore. Darren dan Jarana pun bergegas melaksanakan salat asar berjamaah agar tak di ujung waktu. Selesai sholat, Jarana langsung bersiap untuk jalan-jalan sore, sesuai yang udah direncanakan. Sementara Darren sudah rapi dengan kaos lengan panjang sedikit ketat dipadukan celana chino yang membungkus kaki jangkungnya. "Yuk mas," ajak Jarana setelah selesai mematut tubuhnya di depan cermin. "Kamu keluar duluan ya, mas cari HP dulu, lupa nyimpennya," jawab Darren yang sedang mencari benda pipi miliknya di atas nakas. "Mau aku bantu cari?" tawar Jarana. "Nggak perlu, biar mas aja," jawab Darren. Jarana pun mengangguk sambil keluar kamar. Sementara Darren mencari ponsel miliknya di atas ranjang, di atas kursi, juga di bawah bantal. Nihil, tidak ditemukan. Hingga akhirnya dia ingat, sejak sampai di villa tadi, Darren belum menggunakan gawainya sama sekali. Itu artinya gawe itu masih ada di dalam tas selempang miliknya. Lekas Darren membuka tas berwarna hitam tersebut. Benar saja, benda pipi dengan gambar apel yang ujungnya sudah digigit ada di dalam sana, beserta barang pribadi Darren lainnya seperti dompet. Darren pun mengambil HP dan dompetnya. Dompet ia masukkan ke dalam saku belakang celana, sedangkan gawainya diusap untuk mengecek barangkali ada pesan yang masuk. Benar saja, ada beberapa pesan yang masuk ke dalam WA miliknya. Salah satunya dari Sarah yang bertanya, apakah Darren dan Jarana sudah sampai di puncak atau belum. Mata Darren kini beralih pada nomor tanda nama foto profil seorang wanita yang sedang membelakangi kamera. Seseorang yang dirasa tak asing untuknya. Lekas Darren membuka pesan itu. "Mas, kamu di mana? Gimana sekarang keadaan kamu? Aku kangen sama kamu, mas." Kening Darren mengerit. Jantungnya bergetup kencang. Nomor itu hanya ternyata milik Hani, karena nomor lamanya sudah diblokir oleh Darren. Hati Darren mendadak tak tenang. Dia takut Hani akan masuk ke dalam hidupnya lagi dan merusak kebahagiaannya bersama Jarana. "Tidak, aku tidak akan membiarkan semua itu. Tidak ada satupun orang yang boleh menyakiti hati istriku," gumam Darren menggelengkan kepalanya. Mas, kok lama sih?" Suara Jarana yang sedikit kencang membuat Darren sedikit panik. Buru-buru ia hapus pesan itu agar tak terbaca Jarana. Tak lupa Darren pun kembali memblokir kontak tersebut agar tak lagi menghubunginya. Setelah hanya suara yang terdengar, kini kepala Jarana juga mengembul di balik pintu kamar yang tertutup. "Sudah ketemu?" tanya Jarana. "Oh iya, ini baru ketemu. Barusan balas dulu pesan mama,"
Tadi Mas lupa ngabarin kalau kita sudah sampai, jawab Darren setengah mungkin, menyembunyikan debaran yang masih terasa dalam dadanya. Darren pun segera melangkah dan menghampiri Jarana. Tangannya mengapit mesra lengan sang istri, mengajaknya berjalan beriringan. Keluar dari villa, udara begitu sejuk, pegunungan begitu nampak indah nan jauh di sana. Darren dan Jarana berjalan-jalan, menikmati udara di sore hari. Sesekali mereka juga berpapasan dengan pasangan lain yang juga sedang menikmati liburan di daerah puncak. Hampir sebulan menghabiskan waktu hanya di dalam rumah setelah kecelakaan, membuat Darren membutuhkan waktu untuk merefresh pikirannya. Begitupun dengan Jarana yang sibuk merawat Darren. Dan puncak adalah tempat yang cocok karena suasananya yang nyaman dan tenang. Mas, kita duduk dulu di sana. Jarana menunjuk sebuah kursi kayu yang ada di taman. Di sekelilingnya tumbuh banyak tanaman dan bunga-bunga indah. Boleh, jawab Darren. Mereka pun duduk sejenak di kursi itu, menikmati pemandangan sekitar dan memperhatikan orang-orang yang juga sedang berada di sana. Beberapa anak kecil tampak berkejaran. Suaranya terdengar riuh dan ramai. Jarana tersenyum menatap anak-anak itu. Besar harapan Jarana agar segera diberi kepercayaan untuk mengandung benih cintanya dengan Darren dan memberikan cucu untuk keluarga suaminya itu. Tanpa sadar, Jarana pun memegang perutnya yang rata sambil menggumamkan doa dalam hati. Darren yang menyadari semua itu menatap Jarana dengan tatapan sendu. Darren merasakan kesedihan yang dirasakan sang istri, namun Darren tak ingin memperlihatkannya. Dia tak ingin merusak momen bahagia ini dengan kesenduhan. Langit tampak sudah mulai gelap, matahari tenggelam berganti senja yang menguning di ufuk sana. Angin berhembus semakin mengencang, menggoyangkan dedaunan dan daun-daun dan bunga-bunga yang tumbuh di sekitar. Orang-orang yang berada di sekitar taman pun sudah mulai meninggalkan tempat itu. Begitu juga dengan Darren dan Jarana. Jarana dan Darren pun segera beranjak dari kursinya, kembali menyusuri jalanan yang tadi dilaluinya. Tangan Darren tak pernah lepas dari tangan Jarana. Keduanya saling berpegangan erat. Perjalanan kecil mereka sesekali diikuti tawa dari bibir keduanya, bercengkrama hangat satu sama lain. Sampai di villa, Darren dan Jarana bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat, kamu siap-siap ya, kita dinner romantis malam ini, tita Darren yang sedang mengenakan peci dan sarung. Jarana mengangguk. Dia merapikan mukenanya agar tak nampakkan sedikit pun rambutnya. Mereka pun melaksanakan sholat 3 rakaat berjamaah. Tak lupa diakhiri dengan doa. Selesai doa, Jarana langsung mengganti bajunya dengan gamis berwarna salem dan kerudung senada. Tak lupa dipoles sedikit mukanya agar nampak tak pucat. Juga bibirnya agak sedikit berwarna. Masya Allah, cantik sekali si mas ini. Darren muncul dari pintu setelah keluar sebentar. Jarana hanya mengenyum senyum, kemudian menyambar tas tangan yang ada di atas meja rias. Mereka pun berjalan berdampingan menuju mobil yang sudah dipanaskan di luar. Setelah sampai di mobil, Darren segera membukakan pintu untuk Jarana. Terima kasih, ucap Jarana sambil masuk dan duduk di jok depan. Darren mengangguk, menutup pintu, kemudian masuk dari pintu di sebelahnya. Darren pun mulai melajukan mobilnya dengan perlahan.
Tak ingin buru-buru, toh restoran yang ditujunya juga dekat. Turun dari mobil, Darren dan Jarana sudah disambut penjaga restoran yang membungkukkan badannya di pintu masuk. "Silakan, selamat menikmati," sapa karyawan restoran itu sopan. Darren dan Jarana pun mengangguk sambil tersenyum. Masuk ke dalam restoran, Darren mengajak Jarana untuk naik lift ke lantai atas. "Kenapa nggak di sini aja, Mas?" tanya Jarana saat melihat kursi di lantai bawah pun masih banyak yang kosong. "Di atas lebih bagus pemandangannya," jawab Darren. Jarana tak lagi berkata, hanya mengikuti langkah kaki Darren. Sampai di atas lantai atas, Jarana tak bisa berkata-kata. Dia dibuat takjub dengan pemandangan indah yang dilihatnya. Lantai paling atas ternyata merupakan area terbuka. Lampunya tak terlalu terang, dengan lampu hias yang berkelap-kelip. Di bagian depan ada beberapa orang yang sedang bermainkan alat musik instrumental sebagai pengisi suara, menemani para pengunjung. Saat menengadahkan ke atas, mata tertuju pada hamparan langit yang cerah, dengan taburan bintang dan bulan yang melengkup sepotong. Cantik sekali. "Yuk," Darren menggandeng lengan Jarana, mengajaknya menuju meja yang sudah dipesannya sedari tadi. Di sebuah meja yang berada tepat di paling pinggir, Darren berhenti. Dia menarik kursi untuk Jarana duduk. Jarana pun duduk dengan perasaan haru yang memuncah, matanya tertuju pada pemandangan sekitar yang terlihat jelas dari tempat duduknya. Jauh di bawah sana, lampu-lampu terlihat indah. Beberapa orang yang sedang berjalan terlihat begitu kecil dari tempat Jarana duduk. "Silakan," seorang pramusaji datang membawa makanan. 2 buah piring berisi stik komplit dengan kentang rebus, sepiring kentang goreng, dan semangkuk sup supa shop sudah terhidang di atas meja. Juga 2 buah gelas berisi cappuccino latte. Padahal seingat Jarana, dia sama sekali belum memesan apapun. "Aku yang pesan," ujar Darren seolah melihat keheranan Jarana. Jarana pun tersenyum. 2 buah lilin yang menyala di hadapannya menambah kesan romantis makan malam kali ini. Darren mengulurkan sebuah potongan kecil stik yang sudah dipotong Darren. Jarana pun membuka mulutnya, menerima suapan itu dengan perasaan bahagia. Kini giliran Jarana yang melakukan hal yang sama pada suaminya itu. "Terima kasih untuk dinner romantisnya," ujar Jarana. "Makanannya enak, lanjutnya lagi." "Sama-sama. Aku yang harusnya berterima kasih karena kamu sudah hadir dalam hidupku. Berjanjilah untuk selalu di sisiku, apapun yang terjadi," pinta Darren pada Jarana. Tangannya menggenggam erat tangan Jarana. "Insya Allah, Mas. Semoga kita bisa selalu bersama-sama dalam kondisi apapun," timpal Jarana. "Amin," saut Darren sambil mencium tangan istrinya. Hampir pukul 9 malam, mereka pulang kembali ke villa setelah menghabiskan makan malam. Darren dan Jarana memutuskan untuk berjalan sebentar di area sekitar restoran. "Aku bersih-bersih dulu ya, Mas. Habis itu kita sholat," ujar Jarana saat mereka sama-sama memasuki villa. Darren mengangguk, lalu menghembuskan tubuhnya di atas sofa. Sementara Jarana langsung masuk ke dalam kamar untuk berganti baju dan mengambil air wudhu. Gawai dalam saku celana Darren terus saja bergetar. Dia pun segera merogohkannya dan melihat siapa yang sudah menelponnya.
Mata Darren melebar dari nomor yang tidak dikenalnya. Tapi foto profilnya masih orang yang sama dengan yang menghubunginya tadi sore. Ternyata Hani memang nekat. Dia tidak juga mengerti kalau aku sudah tidak menginginkannya lagi. Gumam Darren sambil menolak panggilan yang sekian kalinya. Kemudian menekan tombol blokir untuk nomor yang entah keberapa. Padahal dengan hanya menolak panggilan dan menekan tombol blokir, tidak serta-merta membuat masalah selesai begitu saja.